5 prinsip persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terkenal akan keberaneka-ragaman. Salah satu faktornya adalah karena Indonesia merupakan negara kepulauan luas. Hal itu menyebabkan masyarakatnya yang tersebar di berbagai daerah punya latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan suku, agama, dan ras disatukan dalam semboyan yang kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Untuk menciptakan persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman masyarakat ini, dibutuhkan prinsip persatuan. Tujuannya agar prinsip persatuan bisa dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Ada 5 prinsip persatuan dalam keberagaman, yaitu 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diambil dari karya Empu Tantular yang berjudul Kakawin Sutasoma. Pada saat itu, semboyan ini dijadikan sebagai prinsip dalam bermasyarakat di masa Kerajaan Majapahit. Melalui semboyan ini, kita diajarkan untuk tidak menjadikan perbedaan sebagai sebuah masalah. Perbedaan justru bisa dijadikan sebagai titik kekuatan dalam bermasyarakat. Dengan adanya perbedaan, kita diharapkan bisa saling toleransi dan menghormati antara satu dengan yang lain. Hal itulah yang nantinya akan membawa kita pada ikatan persatuan yang kuat, meski dengan latar belakang yang berbeda. 2. Prinsip nasionalisme Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus memiliki rasa cinta pada tanah air. Inilah yang disebut dengan nasionalisme. Dengan adanya rasa cinta pada negara, maka kita tidak akan segan untuk mengabdikan diri demi membela tanah air. Nasionalisme juga bisa membuat kita lebih sadar akan nilai kebangsaan dan berusaha untuk bersama mewujudkan cita-cita bangsa. Dalam keberagaman, nasionalisme berperan untuk mendukung persatuan bagi para warga negaranya. Karena itulah, rasa nasionalisme penting dipupuk untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. 3. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Seperti yang kita tahu, setiap manusia yang terlahir di bumi sudah dipastikan memiliki hak asasi. Hak asasi ini yang membuat manusia berhak untuk bebas berbicara, berpendapat, dan juga memilih jalan hidupnya. Namun, kebebasan yang dimiliki dari hak asasi ini juga datang beriringan dengan tanggung jawab. Semua tindakan yang kita lakukan tentunya memiliki resiko yang harus siap kita pertanggungjawabkan. Mengapa begitu? Karena kebebasan yang kita miliki harus juga memperhatikan hak yang dimiliki orang lain. Jika memahami tanggung jawab di balik kebebasan, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. 4. Prinsip wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Dalam ketetapan MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1993 dan nomor 2 garis miring MPR garis miring 1998 dijelaskan bahwa wawasan Nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini artinya kita harus memiliki pandangan
dan bertindak dengan selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan Nusantara ini bisa digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam penyelenggaraan negara dan masyarakat. Pola pikir, sikap, dan tindakan kita harus bercermin pada wawasan Nusantara. Artinya, tertuju pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia. 5. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita. Sejak merdeka pada tahun 1945, kita sebagai masyarakat Indonesia harus terus berkembang. Salah satunya adalah melalui adanya pembangunan nasional. Salah satu tujuan pembangunan nasional agar terciptanya kehidupan bermasyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan nasional ini tentunya bisa terwujud apabila ada rasa persatuan yang kuat antar sesama warga negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan akan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang 5 prinsip persatuan dalam keberagaman di Indonesia. Apakah kamu sudah pernah mempraktikannya?